Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ibu akan menjelaskan dengan media pembelajaran berupa video ya, agar tidak tertinggal kemarin untuk kalian yang tidak mengikuti Zoom atau Google Meet. Sekarang Ibu buat melalui video agar bisa diulang-ulang kembali. Nah, di sini Ibu menjelaskan kembali materi tentang interaksi desa dan kota. Nah, ada kompetensi dasar, nanti PPT-nya akan Ibu kirim ya. Indikator pencapaian kompetensi ini. Nah, materi-materinya berupa faktor-faktor interaksi desa kota, mengamati usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, pertama nih, faktor-faktor interaksi antara desa dan kota ya. Bagaimana sih interaksi desa dan kota? Nah, interaksi desa dan kota, hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan baru. Nah, di sini keyword atau kata kuncinya, yang pertama hubungan timbal balik antara dua wilayah. Lalu ada pergerakan manusia, gagasan, info, teknologi, keindahan, bencana alam, dan materi atau benda seperti hasil produksi. Dan yang ketiga, timbul gejala baru atau permasalahan baru. Jadi ada positif dan negatif, seperti urbanisasi, ruralisasi, akulturasi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi interaksi keuangan. Yang pertama, regional complementary atau wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, intervening opportunity atau adanya kesempatan. Yang ketiga, spatial transferability atau kemudahan pemindahan manusia, gagasan, barang, dan jasa, dan lain-lain dalam suatu ruang atau wilayah. Nah, di sini tertera ada regional complementary atau wilayah yang saling melengkapi. Itu tertera ada wilayah A dengan sumber daya alam X, Y, Z dengan berbagai-bagai sumber daya alamnya, wilayah B dan C. Di situ ada tertera garis-garisnya jaringan yang kuat. Nah, wilayah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan sumber daya kota dan desa menyebabkan timbulnya interaksi. Jadi, adanya kebutuhan saling melengkapi atau implementaritas hal ini didorong oleh permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua ada intervening opportunity atau adanya kesempatan. Nah, di sini ada tertera dua garis ya, garis terputus-putus itu adalah jaringan interaksi yang melemah. Nah, artinya ada kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi, semakin besar intervening opportunity, maka semakin kecil arus komunitas. Nah, yang ketiga, special transferability atau kemudahan pemindahan yang berupa manusia, gagasan, barang, jasa, dan lain-lain. Nah, sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, teori ini. Kemudahan pemindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia, maupun informasi. Adapun proses pemindahan dari kota ke desa atau sebaliknya dipengaruhi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kelancaran transportasi antar wilayah. Yang kedua, jarak mutlak maupun jarak relatif antar wilayah. Yang ketiga, biaya transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, semakin mudah transferabilitas, maka semakin besar arus komunitas. Nah, di sini ada pengaruh interaksi desa kota nih. Nah, pengaruh positif bagi desa adalah yang pertama, tingkat pendidikan dan pengetahuan malah makin meningkat ya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang kedua, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan jadi makin diperlihatkan. Yang ketiga, pengembangan sarana prasarana transportasi antara desa dan kota. Nah, yang keempat, penggunaan teknologi tepat guna di desa. Yang kelima, masuknya para ahli ke desa. Yang keenam, lancarnya hubungan desa dan kota. Nah, sudah tertera di gambar itu ada pembangunan fasilitas pendidikan ya. Jadi yang mulanya misalnya ada beberapa desa yang tidak layak fasilitas pendidikan atau kesehatannya, jadi ditingkatkan kembali. Selanjutnya, nah, pengaruh interaksi desa dan kota. Nah, ini pengaruh negatifnya nih bagi desa. Yang pertama, perpindahan penduduk usia muda ke kota. Nah, biasanya pemikiran orang-orang desa kalau pindah ke kota itu banyak pekerjaan, walaupun misalnya kita lulusan SD, SMP, atau lulusan apapun, pasti bisa bekerja di ibu kota gitu, atau di kota gitu. Karena di kota itu banyak sumber pekerjaan.
Jadi pemikirannya seperti itu. Yang kedua, rusaknya ekosistem desa berupa perubahan lahan. Nah, di situ tertera ya yang awalnya misalnya hutan atau banyak-banyak pertumbuhan, nah terus diratakan, dialih fungsi lahan sebagai pemukiman, misalnya kayak perumahan gitu. Nah, yang ketiga, penetrasi kebudayaan sehingga menyebabkan pudarnya budaya di desa. Nah, jadi orang-orang desa terkadang mengikuti perkembangan-perkembangan kota ya yang pengen bergaya seperti ini itu. Nah, makanya budaya-budaya desa sedikit demi sedikit luntur. Nah, ini pengaruh interaksi desa kota nih yang positif bagi kota ya. Yang pertama, kemajuan bidang transportasi yang menghubungkan desa dan kota. Nah, di situ juga tertera ya, lihat itu seperti mobil kolbak isinya bawang atau sayur-sayuran ya. Nah, itu kan berupa kemajuan. Karena dari hasil-hasil panen dari desa bisa dibawa ke kota. Nah, yang kedua, terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja. Nah, biasanya saling menguntungkan ya antara desa dan kota. Nah, terus yang ketiga, tersalurnya hasil produksi kota desa. Yang keempat, akulturasi kebudayaan. Nah, jadi misalnya produksi-produksi desa kan seperti tenun, seperti industri yang lainnya bisa dipasarkan di kota. Nah, ini negatif. Pengaruh interaksi desa kota yang negatif bagi kota. Yang pertama, selam area. Yang kedua, tata ruang kota tidak ideal. Yang ketiga, munculnya konflik antar etnik. Nah, di situ sudah Ibu beri contoh ya, perihal daerah yang selam area. Nah, itu bukan jalan loh, itu adalah sungai. Lihat saja sungainya di situ sudah banyak sampah. Terus sampah berserakan karena ulah-ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, tidak memperhatikan. Padahal coba kita lihat. Di sini kan kota sangat bagus gitu, gedung-gedung tinggi, tetapi di balik layar kota tersebut ada rumah-rumah kumuh seperti ini. Ini tuh sungai bukan jalan. Nah, terus ini terjadi tata ruang kota yang tidak ideal dong. Terus selanjutnya ada muncul konflik antar etnik. Jadi kayak yang misalnya gini, ada budaya A misalnya pindah ke kota yang budayanya B. Terus mereka budayanya yang satu kasar, yang satu halus. Nah, jadi kalau misalnya berbeda gitu, takutnya kalau yang bahasanya istilah mah kitanya yang baperan gitu kan. Jadi misalnya ngomongnya kasar padahal budayanya kayak gitu, terus yang diterima dengan kita yang budayanya halus lah, kok dia ngomongnya kayak gitu, kok kayak kasar, apa saya punya salah gitu kan. Padahal mah sifat watak aslinya kan seperti itu. Nah, terus jadi misalnya makin kesini makin memanas misalnya, jadi bisa jadi konflik itu karena budayanya. Nah, di sini ada kekuatan interaksi wilayah. Nah, interaksi wilayah terjadi karena adanya kekuatan interaksi dari setiap wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dapat ditentukan dengan teori-teori. Yang pertama, teori titik henti. Yang kedua, teori grafik atau indeks konektivitas. Yang ketiga, hukum gravitasi. Nah, di sini ada rumus titik henti nih. Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keurangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori ini titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William, teori titik henti adalah teori yang dapat digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Nah, keterangannya nih, DAB, jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota A. Yang PA, jumlah populasi A, yang PB, jumlah populasi B. Nah, ini rumusnya ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B memiliki 30.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota? Nah, diketahui nih DAB 100 km. DAB itu apa sih? Jarak lokasi titik henti. Nah, yang PA tuh 20.000 jiwa karena kan PA itu jumlah populasi A ya. Yang begitu juga yang B, populasinya 30.000 jiwa. Nah, kayaknya 1. Nah, ditanya titik henti, mana nih titik henti yang tepat ya? Kita langsungkan saja masukkan rumus. Nah, sini kan DAB-nya kan 100 per
1 ditambah akar yang PB-nya kan 30.000 jiwa per 20.000 jiwa. Langsung saja dihitung. Sama dengan 100 per 1 ditambah akar 1,5. Nah, kita sederhanakan jadi 100 per 1 ditambah 1,25. Nah, sama dengan DAB-nya kan 4,9 km. Diukur dari kota A, jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, jika diilustrasikan seperti ini nih. Ada lokasi ideal penempatan pusat perdagangan dari jarak A ke B adalah 4,9 km. Jadi kalau kalian mau usaha ya di sini tempatnya karena sudah tepat menurut teori titik henti, yaitu lokasi ideal penempatan lokasi industri sehingga terjangkau oleh penduduk A dan B. Di sini nih ilustrasinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya teori grafik. Nah, teori grafik dari KJ Kenshi menggunakan jaringan transportasi jalan sebagai penentunya interaksi keruangan di wilayah dengan jaringan jalan padat lebih kuat daripada wilayah dengan jaring jalan. Ketentuannya nih B, beta ya. Indeks konektivitas, yang E jumlah jaringan jalan dan V jumlah kota. Nah, di sini ada gambarnya wilayah A dan B. Terus bandingkan indeks konektivitas dua wilayah tersebut. Nah, diketahui wilayah A, E-nya 9. 9 dari mana sih? E itu apa? Jumlah jaringan jalan. Nah, jumlah jaringan jalan itu adalah garis. Ini kita hitung ya, yang A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 garis. Ibaratnya kayak misalnya dari titik ini ke titik itu, ibaratnya kayak jalan ini ke situ. Nah, jaringan jalan ya jalan. Jadi ada 9. Kalau V itu kan jumlah kota ya jumlah titiknya. Kita hitung ya berapa. Yang wilayah A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Jadi ada 6 titik dan 9 jaringan jalan. Nah, wilayah B E-nya itu jumlah jaringan jalan adalah 10. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Yang ditanyakan apa? Indeks konektivitasnya. Yuk kita jawab. Nah, wilayah A kan jumlah kotanya ada 6. Dan B jumlah jaringan jalannya ada 9. Nah, langsung saja kita masukkan rumus beta sama dengan, kan rumusnya E dibagi V sama dengan E-nya kan 9. Nah, per V-nya itu 6, jadi 1,5. Sama saja yang B. Nah, jumlah kotanya kan 7 ya. Jumlah jaringan jalannya 10, jadi kan rumusnya beta sama dengan E per V. Tinggal dimasukkan saja. E-nya berapa? E-nya 10 dibagi 7. Sama dengan 1,4. Jadi, dilihat dari konektivitasnya, potensi interaksi antara kota di wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah B. Hal ini tersebut terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antar kedua wilayah. Nah, kenapa wilayah A? Karena hasil dari 1,5 dan 1,4 yang lebih besar adalah wilayah A, yaitu 1,5. Gitu. Nah, selanjutnya hukum gravitasi. Kekuatan interaksi dua wilayah dapat ditentukan dengan hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa dua buah benda memiliki gaya tarik-menarik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang berbeda. Nah, rumusnya 1 AB sama dengan PA kali PB per dalam kurung D AB ditutup kurung 2 kuadrat. Nah, di sini keterangannya IAB, interaksi wilayah pertumbuhan A dan B, yang PA-nya jumlah penduduk wilayah A, yang PB-nya jumlah penduduk wilayah B. Yang DAB-nya jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B. Nah, langsung saja kita contoh soalnya. Nah, hitunglah interaksi antara A, B, dan C apabila diketahui jumlah penduduk wilayah pertumbuhan A 300.000 jiwa. Jumlah penduduk wilayah B memiliki 20.000 jiwa, yang C memiliki 10.000 jiwa. Jarak antara wilayah pertumbuhan A dengan pertumbuhan B yaitu 5 km. Nah, langsung saja dimasukkan ke rumus ya.
Nah, langsung saja kan, PA itu kan 3 penduduk A ya, 300.000 jiwa dikali 20.000 kan yang PB tuh, per DAB-nya adalah 5 km, jadi 5 kuadrat. Nah, sama dengan 6 miliar dibagi 25, sama dengan 240 juta. Nah, apabila di dekat wilayah pertumbuhan A ada desa lain yaitu wilayah pertumbuhan C dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa dan jaraknya dengan A 10 km. Nah, dari A ke C itu 10 km ya. Maka masukkan saja tadi yang PA kan 300.000 dikali yang diganti PB-nya jadi PC 10.000. Nah, per kan jaraknya tuh 10 km ya. Jadi di bawahnya 10 kuadrat sama dengan 3 miliar dibagi 100 sama dengan 30 juta. Maka interaksi antara wilayah pertumbuhan A dengan wilayah pertumbuhan B dan wilayah pertumbuhan C dapat dituliskan dengan angka sederhana yaitu 24. Karena kan disederhanakan yaitu yang atas 24 berbanding 3. Atau 8:1. Nah, apabila digambarkan sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa interaksi A dengan B lebih besar daripada interaksi A dan C. Mengapa? Ini berarti pengaruh A terhadap B lebih besar daripada pengaruh A ke C. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Selanjutnya, desa dan kota dalam masa pembangunan. Nah, unsur utama dalam pembangunan. Yang pertama, perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk kepentingan manusia, untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, potensi. Potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat digunakan dalam membangun. Nah, sumber daya manusia dalam pembangunan. Yang pertama kan, penggunaan teknologi tepat guna dalam pembangunan. Yang kedua, perencanaan pembangunan harus serasi dengan wilayahnya. Yang terakhir, sumber daya manusia dan sumber daya budaya manusia, pembangunan melakukan adaptasi secara aktif dengan lingkungannya. Nah, ada pelaksanaan pembangunannya nih. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, perkotaan, dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk suatu sistem yang saling terkait. Keterkaitannya apa? Antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas, dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Nah, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota. Nah, karakteristik desa dan kota dalam pembangunannya ialah dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Nah, keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan pedesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan pedesaan diperlakukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sarana pembangunan. Nah, keterpaduan pembangunan pembangunan desa dan kota, pembangunan perkotaan dan pedesaan memerlukan perhatian yang lebih besar dan khusus. Yang kedua, permasalahan yang timbul baik di perkotaan dan pedesaan adalah saling terkait, maka sulit untuk ditangani berdasarkan sektor-sektor secara tersendiri. Perkotaan dan pedesaan merupakan suatu kesatuan yang memerlukan pengelolaan pembangunan secara terpadu dan terkait. Nah, hal ini menuntut adanya penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan sektoral dengan memperhatikan keterkaitan antara kota dan desa. Nah, di sini kebijakan terpadu dalam pembangunan desa dan kota nih. Dalam upaya pencapaian sarana pembangunan perkotaan dan pedesaan akan dikembangkan berbagai kebijaksanaan. Yang pertama, menyelenggarakan pembangunan secara terpadu dengan menciptakan keterkaitan sosial, ekonomi yang serasi dan seimbang ya antara desa dan kota sehingga mampu memperkecil ketimpangan antara desa antar kota, antar desa dan kota, dan antar golongan masyarakat di kota. Selanjutnya, meningkatkan pelaksanaan desentralisasi dan pengembangan ekonomi daerah melalui pemantapan kelembagaan dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah perkotaan dan pedesaan.
Khususnya bagi penduduk yang miskin, melalui peningkatan akses dalam memperoleh pelayanan sosial ekonomi dan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah atas hasil produksinya dan dalam memasuki pasar tenaga kerja. Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam nih. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien melalui penyusunan rencana tata ruang kota dan kawasan yang berkualitas yang dijabarkan ke dalam rencana tata guna tanah dan air beserta prosedur pelaksanaannya. Yang kedua, menanamkan kesadaran lingkungan hidup yang lebih tinggi pada seluruh lapisan masyarakat dunia usaha serta meningkatkan kemitraan dengan melibatkan masyarakat dan swasta, pengusaha sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Nah, jika dilihat ini ada kota yang sedang dibangun ya, pembangunan kota. Nah, apa sih permasalahan dalam pembangunan kota? Yang pertama, kemiskinan di perkotaan. Jadi nggak semua kota itu kaya semuanya, enggak. Jadi ada yang miskin, ada yang hidup sederhana, ada yang kaya dan mewah gitu. Nah, yang kedua, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan alam. Nah, karena kan yang kita ketahui, orang-orang perkotaan lebih mempunyai pekerjaan yang heterogen ya, yang misalnya kantoran, yang pengusaha banyak. Dan kuantitas sumber daya dan alam karena kan masyarakat kota padat, terus sumber daya makin menipis, misalnya kayak lahan terbuka hijaunya kurang gitu kan dibandingkan dengan desa. Terus misalnya jika pembangunan kota akan terus banyak bertambah kan takutnya dikhawatirkan sumber daya airnya berkurang gitu. Nah, terus penurunan kualitas lingkungan kota dan kesenjangan tingkat pelayanan antar kota. Nah, di sini keterbatasan pembangunan kota ya. Keterbatasan sumber daya alam yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, seperti sumber air dan lahan perkotaan yang makin terbatas. Karena kan semakin misalnya ada lahan kosong nih, lahan kosong di perkotaan itu sangat mahal gitu, apalagi di pinggir jalan gitu kan. Itu makin terbatas gitu kan. Dibangun jadi lahan terbuka hijaunya kurang. Nah, yang kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan sumber dana untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mencukupi dan keterjangkauan masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan struktur lembaga pemerintahan untuk mengelola perkotaan. Nah, di sini ada peluang pembangunan kota. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, yang makin banyak dan makin baik kualitasnya. Karena kan yang kita ketahui, penduduk di kota jadi apa aja serba lengkap, terus masyarakatnya heterogen, jadi banyak semakin banyak kualitasnya juga. Kan di sini juga tertera ada arsitek nih misalnya nih, jadi banyaklah orang-orang yang penting gitu bisa dalam pembangunan kota gitu. Yang kedua, ketersediaan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, karena kan yang Ibu bilang tadi ya, serba lengkap lah dibandingkan dengan desa. Terus yang ketiga, ketersediaan perangkat organisasi dan potensi masyarakat dunia usaha yang makin berkembang. Lalu ada kebijakan pembangunan kota. Nah, yang pertama nih, mengembangkan dan menetapkan sistem perkotaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan produktivitas kota. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya, memantapkan kelembagaan dan kemampuan keuangan perkotaan. Yang kelima, melembagakan pengelolaan pembangunan yang terencana dan terpadu. Yang keenam, memantapkan perangkat peraturan pendukung pembangunan perkotaan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan. Nih, program pembangunan kota. Yang pertama, program pemantapan fungsi kota ditingkatkan. Yang kedua, program pembangunan prasarana dan sarana kota. Yang ketiga, program pengembangan ekonomi perkotaan. Yang keempat, program pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Yang kelima, peningkatan peran serta masyarakat. Yang keenam, pemantapan keuangan perkotaan. Yang ketujuh, kelembagaan pemerintah kota. Yang kedelapan adalah program penataan ruang pertanahan dan lingkungan perkotaan. Nah, di sini kita lihat ada pembangunan desa sedang apa ya? Oh, sedang membangun jalan. Nah, di sini ada permasalahan pembangunan desa nih. Dari gambar yang sudah Ibu perlihatkan. Yang pertama, masalah kemiskinan memang lebih mendominasi yang kita pikirkan. Masyarakat desa dan kota berbeda ya.
Jadi yang misalnya gini berpikiran, yang kota mah orang kaya, yang di desa orang miskin gitu. Karena ada pemikiran-pemikiran masyarakat seperti itu ya. Yang kedua, masalah kualitas sumber daya manusia yang kurang karena kan masyarakatnya bersifat homogen ya gitu. Terus yang ketiga, masalah lingkungan hidup ya, seperti yang gambar ini. Nah, terus tantangan apa sih tantangan dalam pembangunan desa? Nah, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan bahan baku industri. Kan berbeda ya antar kota dan desa. Nah, di sini berikut sumber daya mah lebih optimal dibandingkan dengan dengan kota. Nah, yang ketiga, mengembangkan hubungan perdesaan dan perkotaan yang saling menunjang serta saling menguntungkan. Jadi diharapkan tantangan pembangunan desa diharapkan menunjang serta antara kota dan desa saling menguntungkan. Nah, di sini ada keterbatasan pembangunan desa. Yang pertama, keterbatasan apa sih? Keterbatasan kemampuan pemerintah desa untuk menyediakan sarana dan prasarana pedesaan secara memadai. Karena yang kita ketahui, nggak semua desa tuh sama sarana dan prasarananya. Misalnya ada yang desa yang lebih maju, sarana prasarananya bagus, sistem kelembagaan di aparat desanya juga bagus. Kan ada beberapa yang desa yang tertinggal atau yang berbeda gitu dengan desa yang maju ya. Terus yang kedua, keterbatasan sumber daya manusianya nih yang di pedesaan untuk melaksanakan pembangunan dalam tempo yang lebih cepat. Jadi kadang misalnya perbedaan desa A dengan desa B, yang desa A lebih maju, yang desa B lebih kurang dari A karena kan sumber daya manusianya. Misalnya yang sumber daya manusia aparat desa A lebih mendominasi lulusan sarjana atau yang lebih berkompeten dibandingkan dengan desa B yang kurang lulusan sarjana dan masih lulusan sekolah gitu kan. Mungkin beda dalam segi kompetensinya dan pemikiran-pemikirannya. Terus yang ketiga, keterbatasan kemampuan kelembagaan perdesaan dan keterbatasan skala ekonomi perdesaan. Karena kan desa masyarakat heterogen ya. Homogen. Nah, peluang pembangunan desa. Yang pertama nih, peluangnya ya, potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan. Nah, kan ada beberapa sumber daya alam di desa yang belum sempat dikembangkan karena kan tidak ada kurangnya sumber daya manusia gitu. Ibaratnya ada lahan yang bisa diolah, tapi manusianya kurang gitu kan. Kurang pemahaman gitu. Terus yang selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang telah mulai membaik. Nah, selanjutnya ada masih kuatnya budaya gotong royong di kalangan masyarakat pedesaan. Jadi, ketika kita ada masalah, ada minta tolong atau misalnya untuk membangun desanya lebih maju dan lebih baik, nah, masyarakat desa masih bisa gotong royong gitu. Membangun untuk tujuan bersama. Terus selanjutnya meningkatkan mobilitas dan informasi yang menjangkau masyarakat perdesaan. Jadi komunikasi itu adalah penting ya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Walaupun di desa misalnya jarang teknologi atau jarang handphone misalnya ya, itu tetapi komunikasi itu harus tetap berjalan. Nah, kebijakan pembangunan desa nih. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja di pedesaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan produksi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan prasarana dan sarana di pedesaan. Karena kan dalam pembangunan desa nih harus mempunyai kebijakan, yaitu maka mengembangkan prasarana dan sarana di pedesaan ya. Terus yang keempat, melembagakan pendekatan pengembangan wilayah kawasan terpadu. Yang kelima, memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, jadi sama yang terakhir juga intinya komunikasi gitu, harus saling berkaitan gitu, memperkuat lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa. Nah, di sini ada program pembangunan desa nih. Di desa juga ada programnya. Yang pertama, program pengembangan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, program peningkatan kesehatan masyarakat. Tadi di situ sudah tertera ya pembangunan kesehatan. Nah, terus program peningkatan teknologi pedesaan. Nah, dilihat ini ada yang kayaknya habis menyangkul, habis di sawah langsung buka laptop gitu. Nah, di sini mungkin orangnya sedang memasarkan produk hasil taninya ya. Nah, terus di sini kan lihat tuh ada teknologi-teknologi yang baru gitu di desa. Terus program peningkatan peran serta masyarakat, selanjutnya program peningkatan sarana dan prasarana pedesaan untuk menjadi lebih baik ya.
Terus yang terakhir program pemantapan kelembagaan pedesaan. Jadi orang-orang aparatur desa dikembangkan agar tidak tertinggal informasi atau sama ibarat kata upgrading lah gitu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu ada salah kata. Untuk pertanyaan mari kita diskusikan di dalam grup. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.